Tuhan. Iya. Dia sama seperti manusia, tapi dia cuma bertakdir. Itu semua pohon ya? Semua makhluk hidup, makhluk tumbuhan. Kalau anjing kita pukul dia bisa menyerang. Iya betul. Tapi tumbuhan tidak. Oh. Nah, tetapi bukan berarti dia tidak marah. Nah. Kalau disakiti. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita patahkan dia itu sebetulnya marah dia itu. Nah, sudah ada penelitiannya dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam Islam itu kan memelihara makhluk hidup, tumbuhan, hewan dan bayi itu ibadah. Oh. Tuh, kalau dia tidak mengganggu kenapa harus kita sakit? Nah, orang tuh kadang-kadang lihat itu aja, kita ngasih anjing lapar aja ibadah. Menyapa tanaman gimana Pak selama ini? Ya kalau dengan tanaman ini kan kita bisa baca fenomenanya. Jadi tanaman itu kalau dia tuh seger, ya, lihat aglonema. Kalau kita hayati energinya dia ke kita juga ikut seger. Manusia itu lain dengan hewan. Iya. Kalau hewan kalau dia tidak seger harus dikasih makanan. Iya. Tapi manusia tidak. Silaturahim melihat makhluk hidup yang tumbuh subur, tumbuhan tumbuh subur, berteman dengan orang yang silaturahim baik itu menyegarkan kita. Kembalinya ke kita sendiri. Jadi kalau kita ngajar mahasiswa itu kan, kita melihat mahasiswa itu senang dengan pembelajaran kita. Itu energi balikannya ke kita. Betul. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu tidak harus dengan materi membuat energinya itu menjadi baik. Terus gimana interaksi dengan pohon tuh supaya lebih? Ya, jadi mungkin sudah kemanfaatannya di pohon, mungkin disapa atau di apa? Satu gimana artikel dikaitkan dengan IT. Seseorang disuruh melukai pohon. Waktu pohon itu dilukai, itu kelihatan di monitor tuh gelombangnya acak. Oh, dari acak. Pohon tuh memancarkan gelombang? Iya, ada gelombang. Dipasang ada alatnya gitu? Ada alat gelombang. Jadi waktu dipukul ya begini. Kesakitan seolah-olah. Dan kemudian dibiarkan. Tidak dikapak. Kemudian yang ngapaknya itu waktu gelombang energinya sudah normal, yang ngapaknya itu disuruh nekat ke pohon itu. Ternyata gelombangnya begini. Oh, dihafal. Artinya tanaman itu kan marah. Mengenali orang. Masya Allah. Oh gitu ya. Nah, jadi itu tidak bisa, makhluk ciptaan Tuhan begitu. Jadi sudah diciptakan sedemikian rupa, bahkan juga di hewan. Hewan itu ada yang bisa nangkap energi positif, bisa apa? Kalau orang dulu kan mengatakan kalau rumah disenangi kucing, itu rumah yang adem ayem. Gitu. Kalau rumah yang ini burung dara, kalau berlari semua dari rumah, kata orang itu rumah panas, burung merpati itu. Karena dia menangkap gelombang energi dalam situasi rumah. Pak Zainal, saya punya pengalaman. Ada namanya almarhum Bu Yoyo. Di komplek DPR itu ada tanaman apa itu nggak pernah buah. Begitu beliau tinggal di situ, disalami, diajak ngomong, dibersihin daunnya, buah kemudian. Pernah mendengarkan cerita sebelumnya hal serupa gitu? Iya. Gimana? Jadi keanekaragaman itu kan sunatullah. Iya. Setiap tanaman itu butuh kebutuhannya yang berbeda-beda. Iya. Nah, kalau tanaman misalnya ada yang harus kena cahaya sepanjang hari. Ada yang cuma kena beberapa jam pagi saja. Ada yang kena jam sore sesuai dengan intensitas cahayanya. Maksudnya itu kebutuhan pohon beda-beda. Mau beda-beda. Oke. Dan termasuk yang pohon tidak mau berbuah tadi. Iya. Karena mungkin dibiarkan, maka ibu itu memperlakukannya. Misalnya daunnya yang mati dibantu dibuang, disiram. Maka itulah hukum dalam agama. Itu untuk mendapat harus memberi. Untuk mendapat buah harus memberi dulu. Maka dengan tanaman itu diberi perlakuan oleh ibu itu dia berbuah. Nah kita ini banyak mau dapat aja memberi enggak? Enggak ada hukumnya. Ngasih pupuk enggak? Ngasih pupuk ini air enggak, kurang. mau buah lebat enggak mungkin. Iya. Ini sudah sunatullah. Jadi kalau mau baik dalam kehidupan ini berbuat baiklah. Hubungan sosial ya. Enggak ada hukumnya, enggak ada yang gratis. Iya. Nggak ada yang gratis. Kamu boleh pelajari. Kau jadi sampai sekarang seperti ini tuh, pelajari ke belakang. Apa yang kau lakukan? Pak Bowo jadi seperti ini tuh, apa yang lakukan? Iya. Jadi kalau mau memperoleh kebaikan, lakukan kebaikan. Iya. Terima kasih. Kami sebarluaskan.